Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran kedua. Pernahkah kamu mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi fases encer? Nah, di sini ada seorang anak, dia berkata, "Dokter, perutku sakit. Hari ini aku sudah lebih 5 kali buang air besar." Lalu dokter menjawab, "Kamu sedang mengalami diare, Nak. Nanti setelah diberi obat, keadaanmu membaik." Nah, apa itu diare? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya. Lihat di sini di gambar, di usus besar ini makanan harus diserap airnya. Seseorang yang menderita diare ini penyerapan airnya terlalu sedikit sehingga fasesnya menjadi encer. Nah, diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Nah, diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan dapat menyebabkan kematian. Penyebab diare. Nah, di sini penyebab diare yang pertama yaitu infeksi virus. Retavirus merupakan penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit, biasanya untuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga, intoleransi makan, terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengkonsumsi gula pada susu sehingga diare setelah mengkonsumsi produk susu. Yang keempat, alergi makanan, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Yang kelima, penyakit usus, menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir yaitu gangguan usus fungsional atau stres. Nah, cara pengobatan diare yang pertama yaitu meminum cairan oralit atau cairan gula dan garam. Apabila sudah parah, meminum obat sesuai resep dokter. Nah, pencegahan diare yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kedua, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Yang ketiga yaitu minum air yang sudah dimasak. Dan yang keempat, tidak jajan sembarangan. Nah, kamu sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat untuk mengenalkan produk mereka, mempromosikannya melalui iklan. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang menonton TV. Iklan itu bisa juga disampaikan lewat media elektronik seperti televisi. Ciri-ciri iklan media elektronik.
Yang pertama disampaikan secara elektronik atau bentuk audio seperti iklan di radio. Yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat atau bentuk video dan audio iklan di televisi. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang keempat, kalimat singkat, padat, dan persuasif. Yang kelima, menggunakan intonasi yang tepat. Nah, mengapa menggunakan intonasi yang tepat? Supaya orang lain tertarik melihat iklan. Dan yang terakhir, terdapat musik pengiring. Nah, ini juga berfungsi untuk membuat orang lain menarik perhatiannya. Nah, di sini ada gambar iklan. Wah, ada iklan tari piring di televisi. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Hampir setiap tarian memiliki properti. Nah, apa sih properti tari itu? Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Properti tarian tradisional Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tari gantar asal Kalimantan Timur. Properti yang digunakan yaitu tongkat. Yang kedua yaitu tari reog asal Ponorogo. Properti yang digunakan yaitu topeng reog. Tari kuda lumping asal Yogyakarta. Properti yang digunakan yaitu jaranan. Jadi jaranan yaitu seperti yang dipakai yaitu kuda-kudaan. Yang keempat yaitu tari bosara asal Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan adalah bosara. Yang kelima yaitu tari jaipong asal Karawang. Properti yang digunakan yaitu selendang. Nah, seperti yang anak-anakku lihat yang ada di bagian leher penari. Yang keenam yaitu tari patudu asal Sulawesi Barat. Properti yang digunakan yaitu kipas. Dan yang ketujuh yaitu tari dinggu asal Sulawesi Tenggara. Properti yang digunakan yaitu tampah dan lesung. Yang kedelapan yaitu tari topeng asal dari Cirebon. Properti yang digunakan yaitu topeng. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran